Elsa, ini buat Anda. Iya, terima kasih dong. Oh iya. Ini bisa satu lagi. Kita di sini aja dulu. Pak, kita diperhatikan. Ayo minta nama ya Pak. Ini kita balik. Ada yang Makan memakan waktu yang ada di sini, baik dari dekat maupun jauh. Terima kasih banyak kami ucapkan ya Pak Mohoni. Ini syukuran Asya Andra yang alhamdulillah kemarin hari Rabu sudah di Hitan dua-duanya, alhamdulillah lancar. Pada hari ini kami silaturahim dan mungkin nanti ada sedikit buka doa oleh Ustaz Abdullah nanti. Sebenarnya ini sebenarnya acara santai aja, acara bebas. Selainnya mangga mau langsung makan mangga, mau cemilan apa mangga. Sekian. Pak Ustaz Abdullah mau melanjutkan maka masalahnya dibuka dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudro dan iradanya pada kesempatan hari ini di bulan Haram memasuki hari raya Idul Kurban tanggal 6 Juni hari Jumat kita bisa dipertemukan, bisa bersilaturahim di Sahibul Makosid Bapak Mirza ya? Bapak Mirza Ahmad Mirza. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa turut mendoakan terhadap anak-anaknya yang telah melaksanakan tasyakur walimatul khitan, yang telah beres melaksanakan khitan hari Rabu, dan kita mudah-mudahan bisa memberikan burung doa. Dalam hadis itu ada 3 doa. Yang pertama berikan doa untuk kesehatannya agar anak yang dihitan cepat diberikan kesehatan kesembuhan. Yang kedua diberikan doa agar betul-betul anak ini diberikan kekuatan, jadi sehat, kemudian kuat kembali lagi kepada semula. Yang ketiga diberikan doa agar menjadi anak yang soleh. Jadi ada 3 kalau dalam hadis itu. Coba dalam Quran itu sebelum berdoa bersama ya Bu ya, karena kalau doa langsung makan kurang enak. Doa pulang langsung makan, ada minimal makan rohani dulu Bu, 15 menit lah gitu. Itu ada karena selaku uswatun hasanah fi Ibrahim. Jadi ada 2 dalam Al-Quran yang dijadikan uswah oleh Allah. Satu Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu tidak pakai kata lakon sana lakum. Nah, kalau ingin menjadi anak yang soleh, kita mencoba merujuk kepada Quran yang telah diuswahkan, itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, Robbi habli minas sholihin. Nah, jadi berdoa kepada Allah, Robbi habli. Jadi Robbi habli itu permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah yang secara hitungan irasional, karena Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Gitu. Nabi Ibrahim sudah lanjut usia, istrinya juga sudah lanjut usia, tapi tidak punya keturunan Hajar itu gitu. Jadi berdoa kepada Allah. Apa doanya? Robbi habli. Jadi kalau kita ingin meminta sesuatu yang irasional, tidak masuk akal, pakai kata Robbi habli. Habli itu Allah anugerahkan. Jadi kalau anugerah itu sesuatu yang luar biasa biasanya. Karena kalau hitung-hitungan Hajar itu sudah mungkin lewat dari 70 tahun. Jadi sudah mungkin tidak akan bisa melahirkan anak secara kedokteran gitu. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya memintanya Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, kata Nabi Ibrahim, anak yang soleh. Jadi nanti kita ngambil pelajarannya, apa anak yang soleh gitu. Dalam Quran itu ada 3, Robbi habli minas sholihin. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, soleh itu berarti al-qaimu li hukukillah wa hukukil ibadah. Nah, jadi anak soleh itu anak yang mampu menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Atau konsep yang sederhana, anak soleh itu adalah hablum minallah wa hablum minanas. Nah, bagaimana dia bisa menjalankan hablum minanas, hubungan sesama manusia. Nah, kemudian Allah menjawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Jadi ketika Nabi Ibrahim memohon doa anak yang soleh, Allah menjawabnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kata Allah, aku beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kedatangan anak yang halim. Jadi Nabi Ibrahim atau kita, Kang Mirza, Kang Ahmad Mirza meminta anak-anak yang soleh setelah dihitan, karena hitan itu merupakan salah satu sunnah. Kalau Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ishak, disunatnya itu setelah 7 hari. Jadi setelah 7 hari disunat, nah dibersihkan. Kalau Ismail itu 13 tahun, jadi bedanya lumayan. Kalau Ismail 13 tahun, kalau Yakub anaknya itu di usia 7 hari. Kalau Nabi Muhammad setelah lahir itu sudah dihitan.
Bahkan ada sebagian keterangan yang mengatakan Nabi Muhammad dihitan oleh kakeknya Abu Muthalib. Tapi terlepas daripada itu, bahwa hitan itu adalah sesuatu yang jadi suatu kewajiban yang harus diberikan daripada najis-najis yang menempel ketika keluar air kencing gitu kan. Nah, satu yang harus dimiliki oleh orang tua itu fabima rahmati minallah, disebabkan oleh rahmat Allah engkau terhadap anak itu harus kasih sayang. Jadi metode Ali yang pertama harus kasih sayang dari usia 0 sampai 7 tahun, maka jadikan anak sebagai raja. 0 sampai 7 tahun itu jadi perlakukan jadi raja. Jadi anak itu dimuliakan, kemudian juga dilayani, kan perannya seperti itu gitu. Itu metode Sayyidina Ali. Maka di situ fabima rahmati minallah harus betul-betul dengan penuh kasih sayang. Dibimbing, diajarkan, itu kasih sayang. Jadi 0 sampai 7 tahun itu murni kita melayani aja. Maka ketika kita melayani di situ, tanamkan dalam orang tuanya apa yang harus dimiliki kesabaran. Karena anak 0 sampai 7 tahun itu lumayan gitu. Aduh, karena lompat, lari dan sebagainya. Kalau orang tuanya tidak sabar, mungkin tangan sudah bergerak. Tangan bergerak ke telinganya, dijewel lah, disulit lah gitu. Karena tidak sabar kan anak ini kan kesana, lari kemana-mana gitu. Jadi mungkin orang tuanya merasa malu. Padahal itu memang anaknya seperti itu. Jadi kalau buah masih muda pasti asam. Kan kalau buah muda, mangga muda pasti asam. Tidak mungkin mangga muda manis gitu kan, pasti asam gitu. Tapi kalau mangga sudah tua masih asam, itu kurang aja. Artinya kalau sudah tua mah harus baik kan gitu. Masih mau muda ya mangga yang sudah tua masih asam gitu kan. Jadi kalau anak nanti kalau sudah bergeser sudah tua dia sudah ngerti. Jadi itu pola pendidikan Sayyidina Ali. Kemudian 4 sampai 18. Kalau 4 sampai 18 itu mulai ditanamkan tentang tanggung jawab, kewajiban. Kemudian orang tuanya boleh membimbing untuk sholat berjamaah, tanaman-tanamannya itu. Karena 8 sampai 14 itu meniru, mencontoh. Jadi dia perlakukan anak sebagai sahabat. Nah, ini sudah mulai mengerti. Jadi mungkin diajak diskusi, diajak ngobrol karena sudah mulai menuju dewasa anak itu. Jadi perlakukan dia sebagai sahabat. Jadi layaknya ketika sahabat, ketika menyuruh juga minta bantuan, bukan tolong ambil itu dan sebagainya, paling minta bantuan dan sebagainya. Ajak berdiskusi dan sebagainya. Jadi selain kita di Pangampura bahasa Sunda memohonkan ampun ke anak, dimaafkanlah anak kayak gitu. Kemudian juga wastagfirlahu, harus sering memohon ampun kepada Allah, minta anak itu diberikan rahmat, diberikan kasih sayang. Ini didoakan. Setiap tidur kita doakan, paling tidak kita baca doa Al-Fatihah untuk anak kita, kepalanya diusap agar anak itu menjadi soleh, doakan dengan Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, kemudian usap kepalanya gitu. Ini untuk berharap agar anak itu menjadi halim, menjadi lembut, menjadi penuh kasih sayang. Kemudian yang terakhir, setelah wastagfirullahu, wasabihu fil amri. Ketika sudah memasuki usia anak 15 sampai 21, wasabihu fil amri. Anak harus diajak musyawarah, harus diajak diskusi. Itu sudah beda lagi karena sudah sahabat. Kalau sahabat sudah diminta pendapatnya bagaimana dan sebagainya. Seperti halnya Nabi Ismail ketika datang perintah kurban dari ayahnya, itu kan falama ro'ahu balahu mahu saya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail, ditanya, "Mada taro, bagaimana pendapatmu wahai Ismail?" gitu kan. Kemudian ya abati if'al, wahai ayahku if'al. Laksanakanlah satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah perintah Allah, niscaya aku akan menjadi orang yang sabar. Jadi anak yang soleh itu anak yang senantiasa taat tunduk patuh kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Dan ini barangkali yang diharapkan oleh kita semua. Karena anak yang soleh adalah menjadi aset bagi kita nanti di yaumil akhir. Ketika manusia nanti di yaumil akhir akan mengalami masa yang namanya dengan kegoncangan, kehausan, kelaparan, maka anak soleh mudah-mudahan bisa memberikan pertolongan bagi kedua orang tua. Sama-sama hari ini kita berdoa kepada Allah, barangkali itu sebagai siraman rohani bagi kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kemampuan. Sekali lagi mudah-mudahan keluarga Bapak Ahmad Mirza juga yang telah diberikan anugerah anak, 2 orang anak sekaligus kan ya. 2 anak ini adalah anugerah, gitu kan. Anak anugerah diberikan daripada Allah, 2 amanah yang harus dijaga. Mudah-mudahan setelah bereksuna tadi kita sama-sama doakan, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian dijadikan anak yang soleh. Sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati ilaika minal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada Arsa sama Andra yang telah melaksanakan kita dan belum melaksanakan kewajiban kita perintahmu, agar Engkau berikan kesehatan kesembuhan kepadanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada Arsya dan Andra usia yang panjang, usia yang berkah, usia yang sehat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada Arsya dan Andra
menjadi anak yang soleh, anak yang taat berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang senantiasa menjalankan perintah-perintahmu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kedua orang tuanya agar menjadi orang tua yang senantiasa mampu diberikan kekuatan untuk bisa membimbing anak-anaknya, menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan siraman rohani bagi kita terus orang tua yang memiliki anak dan cucu cucu, mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa menjaga dan mendidik anak-anak kita semua. Itu yang bisa disampaikan. Bila bisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya silakan bagi yang mau berwisata atau melaksanakan makanan. Kalau di sini ada nasi, tadi ada nasi. Kalau mau bakso di sana, di sana, maka mau sampai dulu mangga atau menunggu sholat azan dulu juga mangga. Mungkin kalau yang mau sholat berjamaah di masjid, dekat masjidnya tinggal beras dikit, boleh. Atau kalau mau bendera bisa di sini.
Udah ini akan kesana saya. Ayo. Ayo, salah ya. Ini masuk senang Indonesia. Ini kakak-kakaknya. Ini kakak suami dari Neta. Iya, kasih banget. Ini kakak suaminya Neta.